Negara dan bangsa itu apa? Apa saja unsur negara? Sifat negara itu apa saja? Sistem konstitusi negara Indonesia itu seperti apa? Politik dan strategi nasional Indonesia itu bagaimana? Sistem manajemen nasional seperti apa? Silakan Anda mengikuti materi ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa bahwa pada hari ini kita telah memasuki sesi kelima pada mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dengan pokok bahasan pada kesempatan ini yaitu negara dan konstitusi. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, negara adalah organisasi dan warga negara adalah anggota suatu negara sebagai organisasi. Sebagai warga negara yang tinggal di suatu negara, maka anggota negara haruslah tunduk pada negara. Dan sebagai timbal balik dari kondisi itu, negara memiliki tanggung jawab berupa kewajiban terhadap warga negara atau anggota negara. Negara itu haruslah memastikan hadirnya ketentraman dan ketertiban, termasuk juga kesejahteraan bagi anggota negara, sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi warga negara atau bagi setiap anggota negara. Pada posisi itulah kemudian difahami bahwa negara itu sebagai wadah atau organisasi yang berinteraksi dengan anggota negara, di mana memiliki komitmen untuk mewujudkan kebutuhan anggota negara atau mewujudkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh warga negara. Gambaran tersebut pada dasarnya sangat jelas tergambar bahwa anggota negara merupakan bagian dari negara atau bahkan menjadi satu di antara unsur negara, yang mana diketahui bahwa unsur negara itu adalah ada unsur wilayah, kedua adalah rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan tujuan. Dalam merawat hubungan antara negara dan warga negara tersebut, maka dihadirkanlah konstitusi, dan konstitusi yang dihadirkan itu menjadi dasar atas segala tindakan dari negara. Oleh karena itu, sifat negara seperti memaksa, monopoli, dan mencakup semua merupakan pesan penting tergambar dalam konstitusi sebuah negara. Konstitusi dalam konteks Indonesia sebagai negara itu berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perumpamaan sebagai konstitusi dikarenakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sebagai aturan tertinggi dan tidak ada lagi aturan yang berada di atasnya. Pada dasarnya, pengertian konstitusi ditemui sangat beragam. Namun kalau kita melihat bahwa pada dasarnya konstitusi merupakan aturan dasar, kaidah fundamental negara yang di dalamnya mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan hingga hubungan negara dan anggota negara. Intinya bahwa
konstitusi memberikan batasan atas kewenangan negara dan mengawasi kekuasaan negara. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk Indonesia itu sendiri, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan yang pertama kali berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan saat ini telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali dan sebagai hukum dasar tertulis mengikat pemerintah dalam menjalankan tugas negara dan anggota negara atau rakyat yang hidup dan beraktivitas di dalamnya. Yang di dalam konstitusi terdapat aturan dan ketentuan atau norma yang wajib ditaati dan dilaksanakan di dalam sebuah negara menempati posisi tertinggi di mana semua norma atau aturan hukum yang ada harus menyesuaikan dengannya. Hingga pada aturan terendah sekalipun harus sesuai dengan konstitusi itu. Dengan tidak mengabaikan hukum dasar tidak tertulis seperti konvensi dalam pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun diterima dengan baik anggota negara. Gambaran itu setidaknya terlihat jelas apa yang saya sampaikan sebelumnya, yang mengatakan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar, kaidah fundamental negara, karena segala kaidah hukum yang dilahirkan dalam sebuah negara itu haruslah sesuai dengan kaidah dasar yang ada dalam konstitusi itu. Sementara untuk penyampaian saya yang mengatakan bahwa konstitusi memberikan batasan atas kewenangan negara dan mengawasi kekuasaan negara, dapat juga terlihat dalam konstitusi, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sekaligus memberikan penjelasan atau gambaran tentang sistem pemerintahan negara. Klaim itu didasarkan pada apa yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dikenal dengan 7 pokok sistem pemerintahan negara. Yang pertama yaitu sistem negara hukum, yang kedua adalah sistem konstitusional, yang ketiga adalah kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat, yang keempat ialah presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Intinya bahwa dengan memahami 7 kunci pokok itu yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, maka secara langsung Anda memahami dengan baik bagaimana sebuah konstitusi memberikan batasan atas kewenangan negara dan mengawasi kekuasaan negara atau sistem pemerintahan negara Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, mengisi kemerdekaan merupakan upaya lanjutan yang bernilai sangat penting sebagai langkah-langkah untuk perwujudan tujuan nasional yang tercermin dalam alinea keempat dan cita-cita nasional, alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi Pancasila berfaham kerakyatan, berlandaskan hukum dan pemerintahan berdasar konstitusi harus terwujud. Serta untuk pencapaian cita-cita nasional, maka sebuah tanggung jawab besar untuk memastikan sistem konstitusi efektif berjalan, menumbuhkan dan memperkuat demokrasi, dan memastikan hukum ditegakkan serta ketertiban atas segenap aparatur
hingga pada harmonisasi atas segenap relasi dalam bermasyarakat. Di samping itu, juga memastikan tegaknya NKRI dan terwujudnya masyarakat adil makmur sebagai kepentingan nasional, baik itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan untuk pengimplementasiannya dilakukan dalam bentuk melahirkan kebijakan yang mendukung itu. Untuk sebuah capaian cita-cita nasional, masyarakat adil makmur tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan konsep politik dan strategi. Politik nasional pada dasarnya merupakan arah dan metode atau instrumen yang akan membantu pencapaian tujuan nasional, politik dalam negeri dan luar negeri, politik ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Politik dalam negeri yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, terkenal dan mulia serta membanggakan. Politik luar negeri yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang sangat kuat antar bangsa. Politik ekonomi yang mengantarkan pada taraf hidup masyarakat yang meningkat. Dan politik pertahanan keamanan yang memastikan pada perlindungan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk strategi nasional, bagaimana pemanfaatan kekuatan nasional dalam mendukung terwujudnya kepentingan nasional. Dengan demikian, kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, dan kekuatan pertahanan keamanan diatur dan disusun. Politik nasional dalam konteks Indonesia merupakan kebijakan masyarakat adil makmur atau mewujudkan masyarakat adil makmur. Dan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan melaksanakan politik nasional itu dihadirkan strategi nasional sebagai metode pelaksanaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran politik nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional memastikan suprastruktur dan infrastruktur terjalin sebuah kerjasama dan terwujud keseimbangan antara keduanya. Dalam konteks itu juga, khususnya di Indonesia, dikenal politik kebijakan nasional. Tingkat penentuan kebijakan politik puncak, tingkat penentuan kebijakan umum, tingkat penentuan kebijakan khusus, dan tingkat penentuan kebijakan teknis. Di dalam pelaksanaan politik nasional yang menjadi tanggung jawab bersama adalah memastikan cita-cita bangsa terwujud dalam bentuk terselesaikannya segenap permasalahan yang tersisa di masyarakat. Dan itu semua bisa dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, baik itu berupa perbedaan dan pertentangan yang diketahui masih saja ada di masyarakat. Sebuah mekanisme yang telah dihadirkan itu diperkuat untuk diarahkan dalam upaya pembangunan negara Indonesia. Intinya bahwa politik nasional terdiri dari pembinaan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, kepala negara atau kepala pemerintahan mengambil peranan penting untuk itu, atau Presiden RI beserta lembaga lain yang terkait memberikan perlindungan kesejahteraan dan ketertiban dunia. Dengan demikian, diperlukanlah sistem manajemen nasional sebagai upaya yang dilakukan untuk memadukan tata nilai dan struktur fungsi dan proses untuk mencapai kehematan daya guna dan hasil guna, ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sistem manajemen nasional disesuaikan dengan sistem nilai dan aspek sosial budaya yang ada di Indonesia. Sebuah harapan besar dari sistem manajemen nasional adalah untuk
mengembangkan wawasan strategik, keterpaduan dan kerjasama antar segenap lembaga negara dan semua sektor yang ada, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan manajemen tepat guna. Sekian untuk materi kita pada hari ini, dan saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.